Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, peduli lansia veteran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema besar kita hari ini dan juga memperingati Hari Pahlawan gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati Miss Hani Kumala, MPASI Psikolog Unika Atmajaya. Selamat pagi Miss Hani, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati, Miss. Hari ini kan Hari Pahlawan nih. Nah, kalau kita berbicara pahlawan itu kan identik dengan veteran gitu ya, Miss ya. Nah, kalau veteran kan berarti mostly dan bukannya semuanya deh ya, itu pasti sudah lansia. Usianya sudah masuk lansia kan. Kemerdekaannya sudah tahun berapa gitu kan. Nah, pertanyaannya, kita akan membahas tentang kesehatan mentalnya ini seperti apa sih? Nah, tapi sebelum membahas tentang si lansianya sendiri, kalau membahas tentang kesehatan mental itu apa sebenarnya? Kesehatan mental itu artinya kondisi sejahtera secara mental yang ditandai dengan 4 hal nih. Oh, 4 hal. Okay. Ya, yang pertama mereka itu mengenal diri mereka, lalu mereka juga bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, mereka produktif dan mereka mampu berkontribusi pada lingkungan. Kayak gitu. Oke. Tapi pertanyaannya kalau lebih spesifik gitu ya, kalau kesehatan mentalnya ke lansia gitu, nah itu gimana sih kesehatan lansia pada umumnya itu seperti apa gitu? Kan kita ngerti ya, biasanya kalau di rumah nih, kalau ada oma opa gitu, kayaknya kok mereka kayak jadi anak kecil lagi ya gitu kan. Atau suka emosi nih, suka marah-marah gitu kan. Atau suka kadang-kadang itu cerita ke anak cucunya itu yang ngalor ngidul gitu. Nah, sebenarnya kesehatan mental lansia pada umumnya seperti apa? Oke, kalau secara umumnya gini, jadi ada satu tokoh psikolog Jerman, Erikson namanya, dia bilang gini, secara umum lansia itu berada pada tahap integrity versus despair. Artinya di usia lansia itu tuh mereka di masa ketika mereka mulai menilai kehidupan mereka sendiri. Gitu. Jadi ada 2 tadi ya, integrity versus despair. Kalau mereka merasa mereka itu berintegritas gitu ya, mereka bisa menjalani masa sekarang dengan bijak. Mereka bisa menerima perubahan-perubahan yang mereka alami dengan tulus. Dan mereka juga bisa menerima gitu, mereka punya keterbatasan. Jadi jadi ketika mereka ngelihat ke belakang, mereka bisa oke, itu masa lalu saya, it's okay. Gitu. Tapi kalau yang satunya lagi nih, itu justru mereka yang putus asa gitu. Tidak puas dengan hidup yang sekarang, marah, putus asa, jadi kayaknya lebih banyak meratapi. Itu secara umum tuh lansia seperti itu, secara umum dibagi 2 gambaran. Dan itu bisa mempengaruhi angka harapan hidup lansia juga ya? Tentu, mempengaruhi angka harapan hidupnya. Oke, nah kalau berbicara tentang angka harapan hidup berkaitan dengan kesehatan mental kan pasti seperti itu. Faktor apa aja sih yang biasanya mempengaruhi kesehatan mental lansia? Mungkin ada faktor internal, eksternal, atau psikologis atau seperti apa, Miss? Kalau secara umum faktornya dibagi 3. Oh, oke. Yang pertama itu faktor diri mereka sendiri. Jadi kepribadian mereka, sifatnya mereka tuh seperti apa? Apakah mereka dulu orang yang pemarah atau yang lebih sabar? Gitu. Faktor yang kedua tentunya faktor keluarga. Karena kan keluarga orang terdekat mereka ya. Betul. Gitu. Keluarga itu merasa lansia ini jadi beban atau enggak? Karena cara keluarga memandang si lansia itu akan berpengaruh juga sama sikapnya lansia. Kalau si lansia merasa dimusuhi, mereka kan juga jadi nggak nyaman, jadi lebih uring-uringan gitu kan. Dan yang ketiga tentunya faktor sarana gitu. Sarana prasarana, apakah di rumahnya banyak step-step yang mereka kalau jalan jadi lebih susah dan lain sebagainya, itu kan berpengaruh ya sama mereka tuh nyaman atau enggak sama keadaan ini sekarang. ngeribetin gue deh gitu ya bahasanya gitu kan. Betul. Oh, oke. Nah, tadi kalau untuk kayak yang sosial orang-orang di sekitarnya gitu ya, mungkin kan tadi Miss Hani ngomong gitu, aku jadi inget kayak biasanya nih ya nenek-nenek, oma-oma, opa itu biasanya agak sebel sama cucunya, mungkin karena generation gap ya, generasi konvensional baby boomers gitu ya, sama yang anak-anak milenial, generasi Z sekarang gitu ya bahasanya. Nah, apakah kemudian ketika ekspektasi mereka tidak tersampaikan, mungkin gaya hidupnya yang konvensional dibandingkan dengan anak-anak yang digitalized sekarang ini akhirnya membuat emosi mereka agak labil gitu, Miss, bener ya? Tentu pasti berpengaruh, karena kan mereka taunya mereka yang benar. Nah, itu. Mereka udah tahu nih kayak gini, saya tuh dulu hidup kayak gini benar. Kehidupan gitu. Sejenis ikan kan. Tapi mereka tuh mereka yang benar, sedangkan mereka melihat cucunya kayak kamu tuh salah, itu tuh nggak bisa gitu. Jadi mereka kurang sadar bahwa zaman sudah berubah gitu. Oke, ya berarti memang ada social gap di situ, generation gap dan mindset gap juga di situ ya. Oke, tapi kalau berbicara tentang akhirnya apakah ini menjadi satu investasi jangka panjang yang terjadi pada lansia
yang diawali dari latar belakang kehidupan masa kecil atau mudanya, sehingga akhirnya masa tuanya mereka jadi ya mungkin ada yang nguring-nguringan, tapi ada juga yang sabar gitu. Itu dipengaruhi dari masa kecil atau masa mudanya nggak sih sebenarnya, Miss? Tentu berpengaruh banget. Kalau tadi secara kesehatan aja dibilang berpengaruh, Mhm. secara psikologis juga berpengaruh. Mhm. Gimana mereka menjalani hidup, gimana mereka memandang kehidupan, itu berpengaruh sama kepuasan mereka di masa yang sekarang. Oke, Gitu. oke, oke. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang kesehatan mental lansia gitu, gangguan seperti apa aja sih yang yang biasa terjadi gitu? Kalau kita kan mungkin taunya ya mereka suka cerita masa lalu mereka atau mereka suka uring-uringan gitu. Tapi sebenarnya di luar itu masih ada nggak atau memang yang umum tuh yang seperti itu gitu? Yang secara umum mungkin orang nggak nyangka gitu ya, hal yang paling umum diderita lansia itu justru depresi Oke. gitu. Eh, Kalau secara umum 15-30% lansia itu akan mengalami depresi. Apalagi kalau mereka tuh punya penyakit fisik. Kemungkinan mereka depresi meningkat jadi 30-60%. Tinggi sekali. Gitu. Dan yang kedua demensia, pasti itu menyerang lansia juga. Gitu sih. Oke, berarti kalau sekitar 15-30 itu menyerang semua lansia ya? Iya. Pasti ada kemungkinannya, apalagi ditambah kalau sakit fisik 30-60%. Tapi kan 60%. rata-rata lansia ya, meskipun itu mitos aja semuanya, tapi kan memang rentan penyakit tadi disebutkan Dokter Rensa memang rentan kan, karena faktor aging kan. Berarti ini menjadi pertanyaan bahwasanya semua lansia pasti akan mengalami depresi ya, karena mostly lansia ada penyakit degeneratif yang pasti terjadi dong gitu. Betul. Oke. Tapi kalau berbicara tentang kesehatan mentalnya, kalau khusus untuk lansia yang veteran nih, nah kalau hari ini kan temanya tentang pahlawan nih, Miss. Nah, ada nggak bedanya dengan lansia yang biasa gitu? Kalau lansia biasa mungkin hidupnya ya so-so ya, maksudnya seperti kehidupan sosial pada umumnya. Tapi kalau veteran ini case by case nih, beda nih case-nya gitu. Ketika mungkin mereka masih masa kecil atau masa mudanya, itu mereka menyaksikan sesuatu yang masa perjuangan kan agak-agak serem-serem gimana gitu ya, misalnya itu berpengaruh nggak ke kesehatan mentalnya khususnya semasa lansia? Tentu berpengaruh secara khusus karena tadi ya yang Mat bilang pengalaman hidup mereka beda banget gitu kan. Nah, selain tadi dua yang umum, bisa jadi kalau memang mereka waktu itu di zaman perang mereka benar-benar ada di battlefield-nya gitu, ada kemungkinan mereka ngalamin PTSD gitu. Tapi mungkin itu nggak terlalu banyak ya, angkanya kecil gitu. Tapi ya itu bisa jadi terjadi seperti itu. Oke, Gitu. mereka mengalami post traumatic syndrome disorder itu ya, PTSD ya, sangat luar biasa. Ini dampaknya sangat besar sekali ya. Berarti apakah bayang-bayang itu akan selalu muncul gitu, Miss? Kalau selalu muncul jadi gini, kalau tadi kita bilang PTSD itu menurut buku Pedoman Penegakan Diagnosa Gangguan Jiwa, itu sebenarnya bisa dilihat dari 6 bulan pertama. Jadi saat dulu mereka perang tuh, setelah 6 bulan pertama itu masih ada nggak sih gejala-gejala itu muncul. Gitu. Tapi kalau setelah 6 bulan itu belum muncul, kemungkinan kecil itu disebut PTSD, tapi bisa tetap setelah 6 bulan masih disebut PTSD, tapi dengan gejala yang khasnya tuh kelihatan banget. Jadi kayak misalnya mereka tiba-tiba berasa mereka lagi perang lagi. Oh gitu? Iya, atau mereka tiba-tiba intrusif memori, jadi kita bilangnya mereka lagi duduk tiba-tiba keingetan sesuatu yang nggak enak lagi, atau mereka jadi mimpi buruk terus-menerus. Nah itu gejala-gejala yang bisa dibilang mungkin mereka mengalami PTSD. Gitu. Tapi kalau balik ke yang tadi si teorinya Erikson itu ya, bisa jadi kalau mereka yang lansianya veteran, kalau mereka tadi ada di kelompok yang integrity, mereka puas gitu, lebih puas. Karena mungkin mereka merasa berkontribusi sesuatu iya gitu benar ya? Kan 75 Kepada tahun negara, mereka bangsa dan buat negara. negara. Tapi sebaliknya mungkin kalau mereka yang putus asa justru kayak ya dulu jadi pahlawan, sekarang kok nggak dihargain, disia-siakan gitu. Jadi pengalaman sama tapi cara mereka memaknai itu yang berbeda. Gitu. Tergantung pada pola pikir juga, mindsetnya ya yang dibentuk seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika mereka terus-menerus mengingat sesuatu yang pahit, itu kan masa-masa pahit ya, mungkin ada yang menilainya masa pahit gitu ya. Apa yang terjadi dampaknya kalau terus-terusan teringat masa-masa pahit dan berat itu gitu, Miss? Kalau yang tadi ya lansia pada umumnya aja depresi. Nah apalagi kalau mereka terus-menerus belum selesai tuh lukanya gitu, belum beres masa lalunya, kemungkinan mereka mengalami depresi, bahkan ekstrimnya saya bilang bunuh diri itu bisa jadi gitu, karena mereka merasa udah sia-sia gitu. Jadi memang berpengaruh sekali. Itu sampai akhirnya ada suicidal action, mengakhiri nyawa sendiri, itu di titik mana? Maksudnya kita bisa melihat nih, maksudnya di kondisi seperti apa sih si lansia khususnya veteran ini mereka there's something wrong gitu. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus dibenerin, ada gangguan kesehatan mental yang terjadi pada lansia khususnya lansia veteran itu di titik atau di kondisi seperti apa sih, Miss? Kalau yang paling umum sih kita memang perlu peka ya sama apa yang terjadi.
Coba kita dengerin apa yang mereka bicarain. Dan biasanya apa yang mereka bicarain berulang itu lagi, kita perlu lebih peka sama hal itu. Di titiknya kalau ya secara umum lagi sih ya, kalau orang mau bunuh diri gejalanya seperti apa, mungkin mereka sudah mulai ada merencanakan dan lain sebagainya, mungkin udah sampai beli alatnya yang mau dipakai gitu. Jadi kita perlu berhati-hati. Tapi memang tadi lansia memang lebih rentan seperti itu. Oke, yang harus dilakukan ketika mereka, kan kita tidak mau mereka sampai suicidal action ya, mengakhiri hidup mereka sendiri seperti itu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya sih Miss ketika kita ada di lingkungan orang-orang lansia veteran yang mereka mau tidak mau kita harus akui mereka masih ada gejolak dalam diri mereka, entah itu gejolak karena mungkin masa pengalaman buruknya atau mereka kayak seharusnya saya dulu bisa begini, bisa begitu gitu kan, pasti ada gejolak entah apapun faktor stresor gejolak itu. Apa yang harus dilakukan ketika memang si lansia ini masih ada gejolak yang besar dalam diri mereka? Kalau memang masih terlihat tadi ya mereka bergejolak, kalau buat penanganan yang paling baik adalah kita mencoba memahami gitu, apa sih yang mereka sebenarnya keluhkan, apa yang perlu kita bantu, apa yang mereka butuhkan, bahkan apa yang mereka inginkan gitu. Tapi kalau memang misalnya ternyata kita lihat udah ditangani sama keluarga nih, tapi masih begitu terus, mungkin udah saatnya mencari bantuan profesional ke psikolog atau ke psikiater gitu. Karena bukan cuma sekedar itu si opa jadi gampang ngeluh, bukan cuma sekedar itu, berarti sudah ada sesuatu yang lebih dalam gitu daripada itu. Dan ini berarti menjadi satu PR besar dari keluarga untuk mengetahui, oh kondisi seperti ini memang kayaknya keluarga udah nggak bisa lagi, harus ketemu sama profesional untuk ketemu psikolog. Sebenarnya apa yang terjadi sama si oma opa ini, si lansia ini, sehingga kita bisa menemukan penanganan yang tepat seperti itu ya. Oke Miss, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol tentang kesehatan mental lansia veteran khususnya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, peduli lansia veteran dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini Selasa 10 November. Sekali lagi selamat Hari Pahlawan untuk seluruh pahlawan di tanah air. Kita kembali lagi ke Miss Hani. Miss, kalau berbicara tentang kesehatan mental lansia mungkin secara umumnya gitu ya, karena bagaimanapun veteran dan non-veteran tetap aja semuanya lansia kan. Mungkin dari faktor mentally and physically mereka punya kondisi yang 11-12 sama seperti itu. Nah kalau berbicara tentang faktor lingkungan gitu, lingkungan sekitar, selain mungkin faktor masa lalunya seperti itu faktor lingkungan yang ada sekarang ini bisa berpengaruh ke kesehatan mental lansia nggak sih sebenarnya? Tentu berpengaruh banget gitu ya. Gimana lingkungan menyikapi mereka, gimana keluarga berelasi sama mereka setiap hari, itu tentu sangat berpengaruh sama kehidupan lansia di masa yang sekarang. Oke, berarti ini apa yang mereka rasakan, apa yang mereka perbuat itu tergantung the way we treat them gitu ya. Jadi tergantung gimana caranya kita men-treat mereka, memperlakukan mereka, dan itu akan menjadi timbal balik. Tapi kan sebenarnya kalau berbicara the way we treat them, apalagi tadi kita di awal sudah ngomongin social generation gap ya, terutama untuk anak-anak milenial itu agak susah untuk memahami. Jadi kadang-kadang kayak apa sih oma gitu, apa sih opa. Jadi akhirnya kayak mereka bukannya anak-anak ini mungkin nggak mau ya, cuman kadang-kadang it's really hard to to understand them gitu. Nah itu akhirnya dampak juga ke psikologisnya si oma opa ini ya. Pasti mereka merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Jadi eksistensinya kayak dianggap gitu ya, padahal sebenarnya ada generation gap, yang ada communication gap juga mungkin ya. Iya. Oke. Tapi kalau berbicara tentang lansia sendiri nih, ada tidak sih kemudian perbedaan dari jenis kelamin gitu? Mungkin kan kalau di masa muda nih, pria berpikir dengan logika, perempuan dengan perasaan gitu. Nah apakah kemudian ini berpengaruh yang perempuan, yang oma-oma ini lansianya lebih sensitif di masa tuanya, atau ya semuanya actually average gitu gimana nih? Pertanyaan yang bagus, jawabannya adalah beda banget. Beda banget? Terdapat perbedaan. Banyak penelitian yang bilang kalau lansia perempuan gitu ya, oma-oma, lebih cenderung untuk mengalami depresi, mengalami demensia. Kenapa? Karena harapan hidup mereka kan lebih tinggi.
Biasanya kan oma-oma lebih banyak hidup ya, opa-opa sudah meninggal lebih dulu. Nah, Itu kayaknya correct nggak deh. enak ya. Tapi ya ketika akhirnya si oma umurnya lebih panjang, kemungkinan mereka mengalami depresi kan jadi lebih panjang. Oh betul. Kemungkinan mereka kena demensia jadi lebih besar. Beda juga gimana cara mereka coping terhadap Nah masalah. itu. Terus faktor ini juga lebih banyak perempuan yang akhirnya memilih jadi janda kan. Tidak menikah lagi dibandingkan yang opa-opa mungkin memilih untuk menikah lagi. Itu kan juga Dengan gadis berpengaruh. muda. Iya. Gimana? Terus juga berpengaruh tuh kalau yang tadi Mat bilang perempuan itu lebih sering mikirin masalah. Oh iya. Direnungin kan, masalah direnungin. Pikir dalam-dalam ya. Betul, dan satu lagi yang terakhir perempuan itu kan lebih rentan jadi korban kekerasan. Makanya mungkin di masa tua oma-oma lebih banyak yang kesehatan mentalnya lebih tidak baik dibandingkan si opa-opa gitu. Oke. Berarti memang berdampak besar sekali ya bedanya jenis kelamin antara pria dan wanita berdampak gitu ya. Betul. Oke, Miss, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, kita baca terlebih dahulu di layar. Ini dari @adekagung93. Oke. Kakek saya ini veteran, beliau suka cerita perang zaman dulu, terkadang sampai emosi bahkan nangis gitu. Tapi kalau diminta tidak cerita takut tersinggung, gimana ya baiknya? ini kayaknya sama banget sama yang kita bahas tadi ya, dari Pak Ade Agung 93. Ini gimana? Ya kayaknya saya dulu juga waktu kecil punya kakek juga suka cerita, Miss, bahkan kakek saya ya, ini cerita pengalaman pribadi jadi pengalaman pribadi nih. Kakek saya itu bisa bahasa Belanda. Gitu kan. Jadi ya dia semua ceritain tentang apa-apa, kadang-kadang ngomong pakai bahasa Belanda, well I don't understand gitu. Gitu. Jadi ya itu mungkin sama dengan Pak Ade Agung gitu ya, suka cerita tapi kalau nggak pingin dengerin takut tersinggung, gimana caranya ya gitu. Kalau menurut saya tidak ada pilihan lain sih selain memang didengarkan. Gitu, karena ya memang itulah yang mungkin jadi kebanggaan mereka, perlu didengarkan gitu, dipahami. Dan yang paling penting jangan pernah justru mengatakan ya opa cerita itu lagi gitu. Karena ya itu kalau kita lakukan seperti itu ya tadi ya faktor mereka mengalami depresi jadi besar. Karena di usia yang sekarang mereka hanya itu yang bisa mereka lakukan, kok sulit sekali sih untuk kita bisa memahami gitu ya. Jadi coba pahami aja kalau memang itu yang terjadi. Oke, coba pahami dan coba sediakan waktu gitu ya. Kalau memang betul. tidak mau setiap hari, mungkin pas weekend. Opa, mohon maaf itu ceritanya sebenarnya menarik banget. Aku tuh pengen tahu tentang perjuangan Opa zaman muda dulu gimana. Tapi aku mau berangkat kerja dulu Opa, aku mau Iya. WFH dulu gitu mungkin ya. Aku mau Iya. Zoom meeting dulu nanti ya gitu. Entah pas malam pas aku tidur dulu deh. Dan Gitu. mungkin gini, kalau tadi tujuannya mereka cerita adalah mereka pengen dihargai, jangan-jangan selama ini ketika mereka cerita, kita yang dengerin responsnya kayak oh, kan mereka nggak dapet ya apa yang mereka mau. Jadi mungkin saat mereka bercerita perlu kita ucapkan, wah opa dulu hebat ya, terima kasih ya opa, mungkin itu kan yang mereka butuhkan. Tapi ketika mereka nggak dapet, ya diulangin lagi, sampai mereka dapet apa yang mereka mau gitu. Oke, nah ini menjadi kebutuhan psikisnya mereka untuk dihargai, keberadaannya dianggap seperti itu. Apalagi betul. mereka dulu berjuang berdarah-darah, kemudian cerita anak cucunya tinggal menikmati kemerdekaan pun tidak mau mendengarkan. Main HP cucunya kan. Iya opa, opa, oh gitu ya opa, oh gitu ya, gitu kan. Jadi emosi opanya ya. Betul. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ade Agung 93, dan semoga opanya kakeknya ini tetap semangat bercerita dan cucu-cucu anaknya juga tetap semangat mendengarkan. Karena mereka butuh dihargai ya. Benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Miss Hani. Berpengaruh nggak kesehatan mental lansia di masa tuanya ini, ya iyalah kalau lansia tua ya gitu ya, itu dengan sifat atau karakter kepribadian mereka sewaktu muda gitu? Berpengaruh. Kalau tadi ya lansia yang cenderung lebih pemarah, grumpy gitu, ya di masa sekarang lebih gampang nggak puas. Lihat cucu, ini kan jangan begitu, ini jangan begitu, segala hal kayaknya salah aja. Tapi kalau mereka yang misalnya mereka tuh lebih sabar, lebih bisa menerima, kan juga jadi lebih punya kepuasan terhadap hidup mereka sekarang. Jadi berpengaruh tuh kepribadian mereka sama kesehatan mental mereka di masa yang sekarang. Dan apakah selalu semuanya tadi mungkin berhubungan dengan yang tadi kita bahas di awal, semua kesehatan mental ini akan berujung pada depresi? Iya kalau mereka masuk ke kategori yang despair, berujungnya ke situ. Tapi kalau awalnya mereka di integrity bisa nggak move ke kuadrannya despair? Hampir tidak. Sepertinya tidak ya. Tidak ya. Gitu. Jadi tiba-tiba di masa lansia terjadi sesuatu yang sangat besar, yang sangat signifikan gitu. Tapi kemungkinan besar mereka akan ada di situ. Walaupun tadi bukan cuma sekedar ekstrim kanan dan kiri gitu, ada di dalam kontinum.
Tapi mereka akan lebih punya kecenderungan kemana sih? Ke despair atau ke integrity gitu. Dan di dalam mereka integrity pun mungkin ada sekali mereka despair, tapi overall warnanya mereka tuh khas warna integrity. Kalau yang satu lagi mungkin ada saatnya mereka ya nggak mungkin grumpy all the time gitu kan. Ada saatnya mereka puas, tapi mostly warnanya mereka ya despair gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian adalah yang dibutuhkan oleh mereka sebenarnya tadi keberadaan mereka diakui, dianggap seperti itu. Berarti yang menganggap mereka otomatis di ring satunya mereka adalah keluarga dong, seperti itu. Seberapa besar akhirnya peranan keluarga atau dukungan keluarga untuk kesehatan si mental lansia ini sendiri, Mas? Sangat besar. Karena kan keluarga yang tadi dibilang ring satu, 24 jam lah kurang lebih si lansia ini kan sama keluarga, masa sama tetangga gitu kan. Titipin dong. Titipin sejenis anak kan. Nah justru si keluarga ini yang perlu memberikan dukungan kepada lansia gitu, secara aspek kognitif mungkin tadi diajak ngobrol. Kalau kayak tadi lansia misalnya mau les bahasa, ya kan perlu didampingin, ditemenin. Itu kan siapa yang bisa lakukan? Ya keluarga. Kalau misalnya lansianya mau aktivitas ketemu sama teman-temannya dia, alumni oma gitu kan, alumni opa. Kalau mereka nggak bisa pergi, yang bisa temenin siapa? Keluarga. Gitu. Yang paling sederhana apa? Yang bisa siapin makan, yang bisa belanjain mereka apa? Kan juga keluarga. Tidak semua lansia masih bisa sesehat itu untuk bisa ngolah sendiri. Justru keluarga yang paling harus ada untuk itu, gitu. Oke, memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan oleh si lansianya gitu ya. Nah tadi saya menarik yang ketika mereka harus ketemu sama teman-teman itu juga bisa mengobati atau menjaga kesehatan mental mereka. Seberapa besar sehingga akhirnya mereka kayak, saya pernah itu ya baca ada kayak komunitas senior klub gitu ya, Miss ya. Itu mereka reuni SD loh. Iya bener. Itu wow, buat saya tuh kayak wow banget gitu. Sekelas Oma Opa reuni, kalau reuni S1 S2-nya oke lah ya gitu, masih nggak begitu jauh gitu. Tapi SD gitu. Itu sesuatu yang mungkin healing juga nggak sih untuk mereka atau gimana nih? Yes, sure, tentu aja gitu, karena di situ mereka merasa diterima kan. Ketika mereka menceritakan dirinya, yang lansia lain kan nggak mungkin gitu kan, nggak. Karena mereka ada perasaan senasib, sepenanggungan gitu. Jadi itu akan heal mereka, membantu banget kalau bisa lakukan itu. Gitu. Tapi kalau di masa pandemi kayak sekarang mungkin one on one meeting kayaknya agak susah ya gitu. Kalau ketemunya lewat video call, Zoom meeting itu sebenarnya masih impact nggak ke mereka? Masih mengobati kekangenan. Sama kayak kita yang tiba-tiba kehilangan komunikasi dengan orang-orang yang nyata. Akhirnya kan Zoom meeting menjadi sesuatu yang lebih bisa diterima. Ya termasuk dengan lansia yang kalau tadinya mereka maunya ketemu, pada akhirnya pun itu jadi minimalis, tapi mereka tetap bisa terima daripada enggak gitu kan. Ya kayak gitu. Oke, mungkin terakhir mungkin ada banyak orang yang susah cara komunikasinya gitu ke lansia yang ada di rumah. Entah itu karena untuk mendengarkan cerita atau keperluan, kadang-kadang kan mereka keinginannya agak-agak enggak gimana gitu ya, Miss ya, sebetulnya cara komunikasi yang pas supaya pesan kita tersampaikan dan mereka tidak tersinggung itu gimana? Say sorry is a must kalau permintaan mereka tuh aneh-aneh atau kayak yang sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Something weird. Tapi ya bicarakan baik-baik gitu, temukan win-win solutionnya. Tapi gini, kita bicara sama mereka tuh peer eye level gitu, kita sama mereka tuh setara. Jangan kayak, iya aduh ini si oma, si opa, si papi, si mami minta apa sih gitu. Dan kita merasa kita yang berkuasa, superior kita yang ya? kita yang lebih kuat, kita yang punya uang gitu. Jadi kayak mintanya aneh-aneh gitu. Jangan, tapi bicara sama mereka bahwa kita nih setara, kita selevel bicara gitu. Apa sih pembicaraan sama-sama orang dewasa gitu, bukan antara yang kita lebih berkuasa, si lansia tuh yang sudah figur lemah, nggak bisa apa-apa gitu. Jangan. Dengan kayak gitu mereka akan lebih merasa dihargai, dan kemungkinan besar bahwa win-win solution itu ditemukan jadi lebih mungkin. Gitu. Untuk menemukan win-win solution, si anak cucu met the need, si lansia juga met the need, jadi akhirnya ya harus equal seperti itu komunikasinya ya, supaya dapat win-win solution. Oke Miss, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips simpel yang mungkin bisa dilakukan agar si lansia ini tetap bahagia dan kesehatan mentalnya tetap terjaga begitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Miss Hani. Kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar membuat si lansia ini tambah bahagia dan kesehatan mentalnya terjaga gitu ya Miss ya. Kita lihat yang pertama Miss. Tenang dan berpikir positif. Nah ini kan agak susah ya untuk lansia tenang dan berpikir positif. Apalagi kalau anak-anaknya ini ikut emosian juga ketika si lansia. Tapi tenang dan berpikir positif ini bisa diajarkan lah ya ke lansia untuk kemudian mereka bisa lebih stabil emosinya atau gimana nih? Bisa diajarin, tapi benar yang tadi kamu bilang, si keluarganya sendiri juga harus tenang dan berpikir positif dulu. Karena tadi di awal kan kita bahas ya, apa yang dikasih itu yang diterima. Gitu. Jadi kita mau ajarin mereka, tapi kitanya pun harus begitu dulu. Oke. Gitu. What you give, itu what you get. Nah, jadi kalau kita mau oma opanya berpikir tenang dan berpikir positif, ya kita sebagai keluarga harus ada acceptance di situ, menerima gitu ya. Eksistensi dari si oma opanya ini sendiri, cerita-cerita tentang kehidupannya, bagaimanapun mereka butuh tempat tempat untuk didengarkan gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Makan makanan sehat. Nah, seberapa besar hingga akhirnya makan makanan sehat ini bisa membuat kesehatan, kalau kesehatan fisik oke lah ya gitu dari makanan, tapi ternyata dari makanan sehat bisa menimbulkan apa ya, kebahagiaan tuh gimana nih Miss? Bisa, kalau mereka makan nggak sehat terus mereka sakit-sakitan kan jadi nggak lebih bahagia ya? moody. Tadi 30-60% tadi ya karena penyakit ya. Kalau mereka nggak makan sehat, kolesterol mereka naik, gula darah mereka naik, kan mereka juga jadi uring-uringan terus kan. Gitu. Jadi ada pengaruhnya dari makanan ke kesehatan psikologisnya. Oke, kalau makan makanan sehat juga mungkin nanti muncul endorfin ya, Coklat. ya itu untuk membuat mereka jadi lebih bahagia seperti itu ya. Oke, lanjut. Jalani hobi. Nah, this is the best deh pokoknya ya kalau udah. Makanya tadi dibilang juga mungkin dari sisi medis, mungkin juga ke mentalnya juga ketika mereka sudah tua itu sebenarnya justru tidak boleh tidak ngapa-ngapain. Betul. Harus do something gitu ya, melakukan sesuatu gitu ya. Nah, termasuk juga orang tua atau lansia gitu. Seberapa besar menjalani hobi ini sesuatu yang mereka lakukan, kegiatan fisik yang bisa berpengaruh ke kesehatan mental? Berpengaruh karena kalau mereka jalanin hobi mereka jadi merasa puas kan sama hidup. Gitu. Tapi yang perlu diingat menjalani hobinya itu perlu mereka temukan sendiri apa yang mereka mau. Terus jangan dipaksa gitu ya. Udahlah oma berkebun aja, oma berkebun gitu. Loh, omanya senangnya jahit kenapa disuruh berkebun gitu. Dan yang penting kita sebagai keluarga bantu mereka nanti menyiapkan. sayurannya dijahit malahan ya gitu. Siapin apa yang mereka butuhkan gitu. Jangan bilang ya udah oma berkebun tapi kita nggak beliin apa-apa, kita nggak sediain tanah buat berkebun. Jadi perlu dibantu juga. Gitu. Berarti tidak boleh. Sekarang zamannya pandemi yang lagi trending adalah berkebun. Nah, jadi ketika si oma opanya ini mungkin nggak ada kegiatan, suka cerita-cerita sama anaknya, udah oma berkebun aja gitu. Tidak ya. Padahal omanya nggak suka. Padahal omanya sukanya ini nyulam atau apa, jahit seperti itu ya. Berarti yang harus dilakukan hobinya ini sesuai dengan willingness si oma opa itu sendiri ya. Tidak boleh ada pemaksaan di situ. Nah, kalau biasanya kan oma opa ini kadang-kadang ngomongnya kadang-kadang hari ini A, besok B gitu. Nah, hobi ini juga sebenarnya kadang-kadang kan agak susah juga menemukan apa yang disuka. Itu harus ngobrol dulu atau gimana? Iya dong, jangan kita yang tentuin gitu. Jadi jangan kita yang bilang, udah oma masak aja atau apa. Memang, dan kalau tadi dibilang hari ini mereka mau A, besok mereka mau B. Ya sudah, terima saja. Dulu kita waktu kecil kan juga begitu, bentar bilang A, dan mereka sebagai orang tua sabar kan sama kita. Kenapa sekarang kita nggak bisa balik sabar sih sama mereka? Ini kok kayak saya dikomplain misalnya, saya lansianya gitu ya. Sabarlah. Ya. Gitu ya, pokoknya intinya dengarkan, karena bagaimanapun ya namanya lansia pasti ada A, B, C, D-nya. Dan kita perlu menyediakan telinga dan hati untuk menerimanya. Betul ya? Oke, kita lanjut. Tetap aktif bersosialisasi. Nah ini juga tadi sempat kita bahas juga gitu ya. Bagaimana kemudian teman-teman mereka memberikan semangat itu bisa nggak sih lebih membuat mereka jadi lebih confident, lebih angka harapan hidup bisa lebih tinggi nggak di situ? Ada kemungkinan karena mereka jadi lebih bahagia gitu kan. Jadi ya udah aktif bersosialisasi, mungkin ikut komunitas apa kalau ada. Tapi lagi-lagi sesuai kemampuan si lansia. Itu jangan kita udah tuh oma pergi sana tuh ada ini, omanya padahal capek lagi pengen tidur. Jadi biarkan mereka memilih dan mereka bersosialisasi sama apa yang memang mereka mau. Jangan kita yang paksa gitu. Itu tuh teman-teman oma reuni tuh, masa oma nggak ikut?
Tambah bete ya. Iya. Oke, berarti ini menjadi satu peran dan PR keluarga juga untuk ikut menyortir kali ya. Maksudnya kegiatan atau komunitas apa yang baik untuk si oma opa untuk lakukan atau gimana nih? Menyortir boleh, tapi ketok palunya ada di oma dan opa. Oh, oke. Tetap gitu. Jadi kita kasih beberapa pilihan, tetap mereka yang putuskan. Karena yang jalanin kan pada akhirnya mereka. Gitu. Ajak diskusi apa yang disenangi, apa yang enggak. Nah, ini akan menjadi PR juga kalau misal aku mau yang ini gitu. Oh ya udah dikasih fasilitas untuk yang komunitas ini. Tiba-tiba besok kan beda lagi ya. Berarti itu juga harus ya tadi kembali ke poin 1, tenang dan berpikir positif Iya. menghadapi si oma opa gitu ya. Karena Betul. bagaimanapun mereka lansia itu nalurinya akan selalu berubah-ubah gitu. Tapi memang kalau oma opa itu selalu berubah-ubah gitu ya Miss ya. Kita juga berubah-berubah kan? Mudi ya. Apalagi mereka gitu. Oke, jadi kita sebagai manusia memang nalurinya, manusiawinya selalu berubah-ubah Berubah. gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Kumpul keluarga. Nah, ini yang kemudian menjadi satu hal yang penting juga untuk kumpul keluarga atau seperti apa. Biasanya kan kumpul tuh semuanya, anak-anak, cucu, cicit juga mungkin gitu kan. Ini menjadi satu mood booster sendiri nggak sih untuk oma opa untuk jauh lebih semangat? Jadi mood booster. Tapi dengan syarat dan kondisinya si keluarganya juga S dan K ya, acceptance. syarat dan S ketentuan dan K. berlaku. Keluarganya juga menerima gitu. Tapi kalau kumpul keluarga isinya cuma keluhan dan lain sebagainya, kan nggak jadi happy gitu. Oke, cara memperlakukan ketika lagi kumpul keluarga equal atau seperti apa atau gimana nih biar pas gitu? Fleksibel gitu ya. Jadi ada saatnya kita komunikasi sama mereka equal ketika ditanyakan pendapat gitu. Biarkan mereka juga buat keputusan gitu. Tapi ada juga di saat kita nih menganakkan diri gitu. Jadi memang perlu fleksibel. Jadi bukan yang cuma one way. Kuncinya kalau A maka B gitu, nggak bisa. Kita perlu melihat keadaan kita juga. lihat timingnya pas kita berdiri di posisi yang seperti apa gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Miss Hani hari ini sudah berbagi bersama kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Pahlawan untuk seluruh Betul. pahlawan nasional kita di tanah air dan semoga semua lansia, oma opa baik yang veteran maupun tidak veteran tetap sehat walafiat lahir dan batin seperti itu ya. Terima kasih Miss Hani, sehat juga Sama-sama. terus. Salam untuk keluarga di rumah dan kita doakan pandemi ini segera usai gitu ya. Amin. Terima kasih Miss Hani. Sama-sama, terima Selamat kasih pagi. juga pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100